dalam demokrasi, jaga persatuan berdasar Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 berpadukan beragama, makmur bersama-sama, mengobarkan semangat negeri, bersama kita berkarya di pemerintahan dalam negeri Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapel PPKN bersama saya di kelas 10 ya, bersama saya Ibu Hendri Lasmiastuti. Nah, materi kita adalah tentang kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Nah, kedudukan hukum pemerintahan daerah dalam hukum administrasi negara atau HAN itu ada hukum pemerintahan daerah, itu dibagi lagi menjadi daerah otonom, keuangan daerah, kemudian pembinaan, pengawasan. Nah, di daerah otonom itu ada sistem prosedur, kemudian kebijakan. Keuangan daerah meliputi dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, kemudian pendapatan asli daerah ya. Ini sebagai buat kalian itu pendahuluannya. Nah, kedudukan pemerintahan daerah itu diatur di mana? Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, itu negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Fungsi pemerintah daerah: pemerintah penyelenggara semua urusan pemerintahan yang mencakup semua urusan pemerintah kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, apakah otonomi daerah itu? Nah, otonomi daerah itu adalah hak, kewenangan, kewajiban daerah otonomi untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, asas otonomi daerah itu yang pertama ya, yaitu asas desentralisasi. Apakah desentralisasi? Yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah tingkatannya, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu dan tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, itu adalah asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada kepala wilayah atau kepada instansi yang lebih rendah, misalnya dari kementerian ke gubernur ya. Kemudian yang ketiga adalah asas tugas pembantuan, adalah penugasan pemerintah pusat ke daerah atau dari pemerintah daerah ke desa untuk tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas tertentu tersebut kepada yang memberi tugas. Nah, fungsi pemerintahan nih sekarang. Yang pertama adalah fungsi pelayanan, itu sudah pasti. Yang kedua adalah fungsi pembangunan. Yang ketiga adalah fungsi pemerintahan. Urusan pemerintahan sekarang. Urusan pemerintahan itu ada urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren. Kemudian ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonom daerah. Nah, alurnya seperti ini ya. Kalian lihat urusan pemerintahan daerah, ada yang pemerintahan secara umum, ada yang absolut, ada yang konkuren. Yang absolut itu memang ditanggung jawab menjadi pemerintahan pusat. Tanggung jawabnya dari pemerintahan pusat, yaitu pemerintahan pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Nah, konkuren itu ada yang wajib, ada yang pilihan ya. Yang wajib itu sudah pasti adalah pelayanan dasar, kemudian non pelayanan dasar. Pilihannya banyak ya. Yang antara lain adalah
kelautan dan perikanan. Nah, sampai sini dulu ya kita belajar tentang materi yang hari ini kita pelajari. Selamat belajar.